Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Putri Gatsa. Saya mau membahas memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Saya akan membahas memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa dalam NKRI. Yang pertama saya akan membahas makna persatuan. Persatuan itu diambil dari kata satu yang artinya utuh dan tidak terpecah-pecah. Jadi makna persatuan persatuan adalah aneka ragam macam budaya yang artinya yang menjadi satu atau serasi. Jadi tidak terbelah-belah dan tidak terpisah-pisah. Rasa persatuan dan kesatuan sendiri memiliki tiga makna penting. Tiga makna penting ini, yang pertama ada rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi. Yang kedua, rasa persatuan dan kesatuan itu menjalin rasa sikap toleransi antara sesama yang lain. Yang ketiga, rasa persatuan dan kesatuan ini menjalin rasa kebersamaan, lalu persahabatan, serta menjalin sikap nasionalisme. Lalu saya akan membahas konsep kesatuan yang dianut oleh Indonesia. Itu ada dua konsep kesatuan yang dianut oleh Indonesia. Itu yang pertama itu ada konsep alamiah dan konsep sosial. Lalu yang kedua itu ada konsep wilayah yang meliputi darat, air, dan laut. Lalu ada perwujudan konsep satu kesatuan Indonesia dalam aspek sosial. Yang pertama itu ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Lalu yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Dan yang keempat, ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Lalu ada faktor-faktor integratif sebagai perekat ke persatuan Indonesia. Ada faktor-faktor ini tuh ada 6. Yang pertama itu ada Lalu saya akan membahas faktor-faktor integratif sebagai perekat persatuan Indonesia. Faktor-faktor ini tuh ada 6. Yang pertama itu ada Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan yang ketiga ini ada Sangsaka Merah Putih, yang keempat ada Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, yang kelima ini ada Bahasa Indonesia, dan yang keenam Sumpah Pemuda. Lalu dalam persatuan dan kesatuan NKRI ini ada faktor pendorongnya dan faktor penghambatnya. Faktor pendorongnya itu seperti rasa nasionalisme, rasa sikap toleransi yang tinggi, lalu ada rasanya saling senasib. Setelah itu adanya kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, faktor penghambat ini bisa saja dari kebalikan faktor pendorong ini, dari rasa egois, rasa iri atau dengki, lalu dia tidak punya kesadaran dalam kehidupan masyarakat. Itu yang bisa menjadi faktor-faktor yang bisa menjadi penghambat kesatuan dan persatuan NKRI. Lalu setelah video yang tadi yang saya jelaskan tentang kesatuan dan persatuan NKRI, setelah saya jelaskan persatuan dan kesatuan NKRI itu, di sini saya akan mengajak kalian semua untuk tetap memperkukuh kesatuan dan persatuan Indonesia dalam wabah COVID-19 yang sedang merajalela di dunia ini. Kali ini kita benar-benar berperang dengan wabah COVID-19 ini. Sudah banyak diberita bahwa COVID-19 ini tuh menyerang siapa saja dan di mana saja, tanpa mengenal kalian itu apa dan siapa. Jadi kita harus berhati-hati di sini. COVID-19 sendiri, dia ini wabah yang sangat mematikan, 90% mematikan dari corona sendiri. Jadi virus ini dia sangat cepat merambat kemana-mana. Bahkan kita yang kena tanpa gejala pun padahal itu positif COVID-19. COVID-19 sendiri itu datang asalnya itu bisa dari orang yang sakit, lalu di keramaian, terus kita
mendekat sama orang yang positif COVID-19 itu, kita berkontak fisik, lalu bisa aja mereka ini mengeluarkan cairan kecil yang kita tidak tahu ternyata nempel di salah satu badan kita. Itu kita bisa, penyebarannya bisa dari situ. Lalu cara pencegahan COVID-19 sendiri, kalian bisa satu, rajin cuci tangan. Cuci tangan dengan bersih dan pakai sabun. Hand sanitizer pun itu tidak 100% membunuh kuman, yang membunuh kuman tapi tidak membunuh virus. Jadi tidak 100% membersihkan kalian dari virus. Jadi cuci tangan pakai sabun. Lalu kalian bisa menjaga kebersihan di rumah, menghindari keramaian, itu yang terpenting. Lalu kalau ingin keluar dari rumah, kalian harus protek diri dengan cara memakai sarung tangan, atau enggak kalian pakai masker, atau enggak setelah dari luar rumah kalian nyampe rumah tuh langsung membersihkan diri, langsung cuci tangan, langsung mandi, baju-baju kalian direndam dengan antiseptik. Itu dengan cara pencegahannya. Dari situ mungkin bisa kita pelajari kalau COVID-19 ini tuh benar-benar cepat sekali menyebarnya. Di Indonesia sendiri sudah hampir 3.000 kasus orang positif COVID-19 dengan waktu kurang lebih 1 bulan. Sangat cepat dan sangat banyak. Jadi kita harus memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Jangan sampai kalian juga kena. Lalu saya mau ngasih pesan ke kalian semua, buat yang masih keluar-keluar, dijaga diri kalian, berhati-hati, dan tetap waspada. Lalu yang mendapatkan panic attack oleh COVID-19 ini, tenang dan selalu cegah. Jangan sampai kalian tuh karena COVID-19 ini kalian panic attack, terus kalian beli sembako borong-borong semua, sampai orang yang membutuhkan itu nggak dapat karena kalian. Itu pertama. Lalu kalian bikin perkumpulan, kalian ngajak-ngajak teman-teman kalian untuk main rame, berkumpul, itu juga nggak boleh. Jadi jangan egois, pikirin yang lain. Mari putus tali Jadi jangan egois, ayo sama-sama kita satu Indonesia memutus tali penyebaran COVID-19 ini. Itu saja dari saya Anabella Putregatsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.